ruang untuk menerima tamu yang hadir hanya 1 tahun sekali. Untuk itulah maka pada tahun ini kita harusnya memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa merugi, malaikat Jibril kecewa dan merugi kata Rasul jika ada orang yang masih diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni. Artinya ibarat kata seperti orang yang punya tanggungan hutang, dia bekerja keras tapi tidak bisa membayar hutangnya. Nah ini kaitannya dengan masalahnya yang perlu dicari. Kenapa? Oh bisa jadi karena gaya hidup. Ya, jadi sudah tahu punya hutang banyak, dia kerja keras tapi tidak mau merubah gaya hidupnya yang masih mau serba mewah. Nah, ini di Ramadan itu juga demikian. Ya banyak ibadah yang dilakukan tapi kok tidak bisa menghapus dosanya. Artinya tidak ada perubahan-perubahan di situ, jadi tetap stagnan. Nah, untuk itu maka kita rajin-rajin, pandai-pandai untuk memahami penyebabnya kenapa gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu memahami beberapa hal ya tentang bekal untuk puasa kita bisa mencapai tujuan yang memang menjadi harapan daripada ibadah puasa itu. Pada surat Al-Baqarah 183 bahwa tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Karena apa? Ibadah puasa itu sebagai ibadah pembina ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan takwa itu tingkatan tertinggi dari proses keimanan seseorang. Ada dialog yang menjelaskan tentang masalah takwa ini. Satu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, sahabat, sama-sama sahabat, minta penjelasan. Ya, jadi kalau inilah satu hal yang kalau kita itu tidak paham maka bertanya. Jadi jangan membiarkan diri kita dalam ketidakmengertian. Jadi apa pertanyaannya? Umar bertanya apa yang dimaksud dengan takwa itu. Kemudian Ubay bin Ka'ab kembali bertanya, apakah Anda pernah mengalami kesulitan, pernah mengalami rintangan dalam perjalanan? Sahabat Umar menjawab, iya. Ya tentunya setiap orang kan pernah mengalami rintangan. Ada kubangan, ada duri, ada apa, selama perjalanan tentunya tidak mulus-mulus saja. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, kalau demikian apa yang Anda lakukan? Maka sahabat Umar menjawab, saya berhati-hati, saya menyingkir, saya berupaya untuk meminggirkan, menghilangkan gangguan-gangguan itu. Maka disitulah Ubay memberikan penjelasan, itulah yang disebut dengan takwa itu berhati-hati. Ya, jadi berhati-hati di dalam kehidupan, di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, jadi ini dialog yang banyak sekali nilai-nilai yang perlu kita
ambil menjadi pelajaran bahwa yang pertama, ketika kita tidak mengerti maka kita harus bertanya. Jangan diam, jangan membiarkan diri kita dalam ketidaktakwaan. Kemudian yang kedua itu memahamkan makna bahwa takwa itu adalah berhati-hati, menjaga diri. Jadi setiap rintangan itu untuk mencapai tingkatan itu pasti ada ketakwaan. Sehingga Al-Quran mengatakan bahwa takwa adalah ayat takyal insan ma yaghdabu rabbuhu wa ma fihi dararun li nafsihi aw idrarun li ghairihi. Seseorang yang menjadi takwa itu seseorang yang memelihara dirinya dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan Tuhannya, dan dari segala sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Ya, jadi dari kata waqayati wiqayatan artinya memelihara diri dari apa? Dari hal-hal yang menyebabkan Tuhannya marah. Kapan Tuhan kita marah? Ya, kalau manusia membuat mudarat, membuat celaka, mencelakai dirinya dan mencelakai orang lain. Maka kalau kita memberikan layanan kepada manusia, apalagi menyangkut nyawa, itu harus penuh kehati-hatian. Amanah umat itu juga perlu kehati-hatian. Berbicara pun, ya, itu juga perlu hati-hati karena bisa jadi itulah yang menyebabkan dosa tiap tahun puasa tapi jumlah dosanya tetap tidak ada pengurangan. Nah, untuk itulah maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama kita perlu memahami tujuan daripada ibadah puasa itu dalam rangka meraih sebuah jenjang tertinggi dalam kepangkatan keimanan yang diberikan oleh Allah, yaitu ketakwaan, yaitu kesiapan kita untuk mampu memelihara diri hal-hal yang bisa mengundang kemarahan Allah. Kalau Allah itu marah, maka hancurlah, semuanya jadi hancur. Bangunan-bangunan apa yang sudah ini bisa hancur, rumah tangga juga bisa hancur. Ya, ini yang perlu dipahami yang pertama. Kemudian kita berupaya untuk memahami nilai-nilai kandungan yang ada di dalam ibadah puasa itu, seperti praktek hidup sederhana. Kulu wasrobu wa la tusrifu, makan dan minumlah kamu jangan berlebihan. Jadi semua ada takarannya, semua ada ukurannya. Sekarang itu asalnya ya sehat ketika buah dicampur dengan susu dan keju, ya, jadi salad gitu ya. Ya, itu bisa jadi bukan beralih fungsinya, bukan menyehatkan, tapi bisa menyebabkan penyakit itu israf. Ada kadang-kadang sudah ini kue banyak sekali toppingnya, ya. Jadi popong itu sehat, pisang itu sehat, tapi dikasih topping-topping yang bisa jadi membuat akhirnya sakit. Minum berlebihan juga demikian, apapun yang berlebihan. Jadi dalam ibadah puasa itu ada melatih hidup sederhana, ya. Jadi sederhana itu bukan berarti ya terpenuhi kebutuhannya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang mubadir karena itu tidak disukai oleh Allah. Yang ketiga ada pembina hidup, solidaritas ukhuwah. Karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kita punya tugas, orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka di sini harapan Islam fa aslihu baina akhawaykum, kita diharapkan orang yang berpuasa itu diharapkan menjadi aktor perdamaian, menjadi penggerak muharrik untuk mendamaikan, ya, di rumah tangga, di kantor, dimanapun.
itu pasti ada yang berselisih. Ya, sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita, apakah saya mampu menjadi motivator atau menjadi kompor atau menjadi provokator yang justru malah semakin menjadi permusuhannya antara satu dengan yang lain. Kemudian juga kaitannya dengan masalah sosial. Ya, masalah sosial. Afdalus shadaqati shadaqah fi Ramadan. Jadi keutamaan sedekah itu yang kita lakukan di bulan Ramadan. Disinilah berbeda antara infak dan sedekah. Kalau infak itu murni materi, makanya di kotak amal itu tulisannya kotak infak kan ya, bukan kotak sedekah. Kalau sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Maka yang tidak bisa memberikan secara materi ya pikirannya, terus kemudian tenaganya. Jadi jangan sampai tidak punya satu pun yang kita sedekahkan. Bahkan sejauh ya tadi yang paling tinggi sedekah itu adalah mendamaikan orang yang lagi bermusuhan, apalagi yang musuhan suami istri gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan di Aisyah itu seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang sedekahnya yang diperbanyak, sholat sunnah itu juga bagian daripada ya masyarakat nisa tasaddaqna, wahai kumpulan perempuan berbanyak bersedekah. Jadi artinya sedekah apa? Ya sedekah apa? Karena kamu kurang agamanya kata Rasul. Di mana letak kekurangan agama kami ya Rasul? Bukankah kamu ya tidak sholat, tidak puasa ketika haid dan nifas? Ya karena memang tidak boleh. Nah, hanya bukan masalahnya bukan di situ. Yang suka mengulur-ulur waktu untuk segera bersuci itu bagian daripada kekurangan. Sehingga kalau melakukan ibadah sunnah, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, itu masuk pada bagian sedekah. Sehingga kita jangan sampai tidak punya sedikit pun kesempatan untuk menerima apa yang memang dikatakan oleh Rasul agar supaya memperbanyak sedekah di bulan Ramadan itu. Kemudian ada juga pembina kesabaran. Ya, sabar itu bukan diam ya, tapi sabar itu menahan. Sabar itu kalau dikatakan ini hari-hari begini disilakan megengan ya, megengan, menahan. Ya al-imsak itu juga menahan untuk berupaya sepenuh tenaga mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Jadi orang yang pandai, orang yang takwa itu pandai mencari solusi dari kesulitan. Ya, jadi bukan hidup itu bukan tidak ada persoalan gitu ya. Kemudian latihan pengendalian dari nafsu. Ya, jadi kalau kita ingat pesan Allah, peringatan Allah, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin. Kalau kebenaran itu mengikuti ya syahwat ke nafsu mereka, keinginan manusia, maka rusaklah langit dan bumi itu dan apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau ukuran kebenaran yang kita jadikan pegangan itu adalah masing-masing dari kemauan manusia, maka rusak. Ya, dirinya ya bisa rusak, keluarganya bisa rusak. Ya. Dan ada ibadah pembina kerajinan untuk beramal. Ya, ada pengampunan dosa, ada disiplin hidup pada diri dan pada orang lain. Ya, ada hak-hak orang lain yang harus kita penuhi. Ya, jadi kadang-kadang orang ketika berhutang seenaknya tapi mau bayar itu yang punya ini yang dimarahi gitu ya. Jadi kalau masih diusahakan ya maka harus utang
mengajarkan dengan mengajarkan pagi sore baca itu minimal 3 kali. Jadi tiap pagi ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, jadi kita dijauhkan ya, berhati-hati betul. Kalau tidak bukan untuk kebutuhan mana, jangan gampang-gampang utang. Nanti kalau mati nggak disolati. Ya, jadi hati-hati. Jadi kadang-kadang seenaknya orang ikut koperasi biar mudah utang gitu. Jadi tujuannya sudah lain. Tujuannya sudah lain. Jadi ini padahal konsepnya itu saling tolong menolong. Rasul mengajarkan dijauhkan dari hutang. Jadi kadang-kadang gaya hidup yang merubah seseorang lebih besar rasa ketimbang tiang gitu ya. Ya, jadi kaitannya dengan gaya hidup itu yang bisa merubah seseorang. Ya, jadi ini pesan-pesan di dalam Ramadan dan hal yang penting yang menyebabkan terkabulnya doa. Maka kalau bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh terkabulnya doa, namun doa-doanya kok tidak ada yang diasisi oleh Allah, ya dosa-dosanya kok pancet aja, tidak ada perubahannya. Yang harus kita jaga adalah kendalikan yang namanya lisan. Ya, innallaha la yuhibbul jahra bisu'i illa man zulim. Allah tidak suka perkataan yang tidak bagus ya, menggunjing, kecuali yang dizalimi. Namun Islam mengajarkan bagaimana komunikasi itu harus dibangun. Jadi lewat komunikasi itu pasti orang akan berbicara kepada siapa. Nabi Musa dan Nabi Harun aja itu menghadapi Fir'aun aja disuruh qaulan layyina. Ya, kata-kata yang lembut. Nah, kenapa sesama muslim kok kasar gitu ya? Sama perempuan, sama anaknya sendiri itu kok bicaranya kasar gitu ya. Ini yang perlu kita perhatikan telah Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi dipraktekkan di dalam kehidupan. Jadi gaya ngajinya kalau di Yahmadalan itu bagaimana Al-Quran itu menjadi gaya hidup, menjadi tampilan di dalam kehidupan ini. Jadi kalau sama yang orang tua walaupun tidak sepaham, qaulan karimah, ya tidak sepaham tapi kata-katanya tetap memuliakan, Ya, jadi ini akan kelihatan orang itu bagaimana berbicara dengan orang lain. Dan itu susah kalau sudah menjadi kebiasaan, sehingga Rasulullah berpesan laisal mu'min tidak dikatakan beriman ata'an al-la'an wal fahish al-badi. Orang yang menyakiti hati orang, dia berbicara tapi kayak pedang tajam. Jadi kekerasan kata, ya kekerasan verbal itu sulit untuk dihilangkan. Ya, bisa menjadikan orang jadi depresi. Ingat kalau ingat kata-kata itu ya, jadi berhati-hati. Kemudian la'an mengutuk, ya, saya sering mendampingi di pengadilan itu, padahal kayaknya orang soleh-soleh semua keluarganya. Ketika sudah ada permasalahan langsung keluar laknatullah gitu ya. Padahal yang berhak mengutuk itu hanya Allah. Al-fahisha, kata-kata keji, al-bad itu yang menjijikkan. Bahkan al-miza, guyonan dalam Islam itu juga hati-hati, karena kadangkala bisa jadi kepleset. Ya, maka kalau guyonan itu guyonan yang benar, kata Rasul bahwa Rasulullah ketika menyampaikan inna ansa'nahu insya'a faja'alnahu abaqara. Jadi nanti di akhirat ya, Allah menciptakan bidadari ya, jadi tidak ada yang tua. Kemudian ada orang tua itu menangis. Kalau begitu saya tak masuk surga ya Rasulullah sampai senyum kelihatan
ya gigi beliau, ya dalam artian bahwa di sana dimudahkan bukan berarti orang tua tidak masuk surga, ya. Jadi artinya kehidupan yang begitu menyenangkan, sehingga hifdzil lisan itu harus dijaga betul karena kita mengawali berwudu, ya, mencuci muka itu diawali dengan kumur. Ya, ini kata-kata yang bisa menyebabkan orang sakit gitu. Ya, jadi kalau langsung dan tidak cukup hanya kata maafkan ya saya tadi itu tidak cukup dengan itu. Karena itu sangat-sangat berkesan sekali. Maka agama mengatur seperti itu sehingga qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ya, wallahu ghaniyyun halim. Kata-kata yang pantas siapa yang saya ajak ngomong orang tua. Jangan mentang-mentang kemudian dengan nada tinggi gitu ya. Itu kenapa? Itu karakter itu muncul karena kebiasaan di rumahnya. Ya, jadi kadang-kadang kalau sudah tinggi tapi ngomongnya kok masih sama orang tua kok nggak sopan gitu ya. Itu akan dinilai oleh masyarakat nantinya. Jadi daripada sedekah yang diungkit-ungkit, yang menyakiti hati yang menerima. Allah itu loh maha kaya, tapi Allah santun. Yang terakhir, kalau Rasulullah banyak sekali salamatul insan di hifdzil lisan, maka yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa berkata yang baik ya diamkan gitu. Tapi itu cuma dihafal, tidak diamalkan di dalam kehidupan. Ya, sehingga kalau kita melihat ada dua yang dibenci oleh Allah. Al-zur, ya, orang yang mengatakan aib orang lain di belakang orangnya, ya. Jadi dalam artian itu sudah ada dua dosa, ya. Ada qaulan azimah, ya, kata-kata yang membesarkan dirinya, waham dengan kebesaran. Ya, jadi kadang-kadang aku lebih pintar, aku lebih ini dan sebagainya, sehingga seenaknya dengan orang lain. Itu sakit, orang dan seperti itu sakit. Dan sakitnya nggak bisa diobati dengan obat-obat yang ada. Ya, jadi harus, dan itu lama ini ya. Kadang-kadang kami Aisyah kepingin membuat rumah sakit, ya, orang yang sakit-sakit dengan perilaku itu lebih membahayakan. Apalagi perempuan, ya, apalagi perempuan itu nanti bahaya untuk anak-anaknya. Kalau ketus, ya, perempuan ketus dengan orang tua itu membahayakan betul kepada perkembangan anak nanti kalau punya anak. Ya, dijaga lisannya kalau ingin diterima oleh Allah seluruh amalnya. Ya, jadi seamalnya oleh Allah ini bisa jadi itu yang menjadi trouble lancarnya kehidupan karena pernah menyakiti orang lain dengan kata-kata yang tidak memuliakan, justru merendahkan dirinya sendiri. Ya, barangkali ini mudah-mudahan kita senantiasa berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikasih kesempatan hidup di bulan suci Ramadan dan bisa maksimal. Hanya hablum minan nasnya selesaikan dulu. Kalau orang dulu ada silaturahmi, ya mohon maaf. Jadi kalau ada yang ziarah kubur itu hanya isyarat, ya, kiasan bahwa kalau orang sudah ingat mati pasti dia akan hati-hati di dalam menjalani kehidupan. Kalau Allah 24 jam cepat memberikan maaf, tapi kalau manusia, ya, berhati-hati karena tidak semuanya lapang untuk memberikan maaf. Ya, saya akhiri. Ya, nasrul minallah wa fatihul qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.